Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan. Pengen tahu yang nggak masuk hari ini siapa? Saya Abdel ya. Mengawali kegiatan kita harus membiasakan berdoa. Ya, kita harus terbiasa untuk berdoa untuk mengawali kegiatan supaya apa? Supaya nanti itu kegiatan yang kalian jalankan itu biar diberi kemudahan, kelancaran ya. Seperti itu. Udah. Setelah itu supaya lebih semangat lagi, supaya lebih asik lagi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Itu dari mana kok rapi? Itu kan menjadikan belajar kita itu menjadi nyaman, ilmu yang kita serap itu dapat mudah masuk ke kita ya. Iya Pak. Ya, amin. Kita masuk ke belajar ya. Kita belajar di sini ya, tujuannya itu melanjutkan dari pembahasan yang minggu kemarin tentang keanekaragaman karakteristik individu di sekolah. Kalau kemarin itu kita membahas tentang karakteristik yang khususnya untuk teman-teman Pak, saya juga semua Pak. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke Wahyu, nanti jangan bandel ya nanti. Tidak Pak, saya juga semua Pak, teman-teman Pak. Oke. Udah, kita akan masuk dalam pembelajaran, tapi sebelum itu anak-anak mau saya terangkan sedikit ya untuk ke depannya, yaitu nanti kita akan membuat kelompok, tapi saya akan menyebutkan peraturannya. Gini, Bapak maklumi dan memperbolehkan kalian untuk berbicara dan mengobrol dengan teman kalian, termasuk saat kegiatan, ya. Tapi Bapak tidak bisa mentolerir kalau sampai di luar kewajaran. Contohnya Wahyu ya, diingat ya Wahyu ya. Pak Dedi tidak akan mentolerir kalau Wahyu bikin gaduh di kelas ini di luar kewajaran. Ya, nanti Bapak. Saya cuma pinjam pensilnya dia toh Pak. Jangan bikin gaduh nanti ya. Nanti Bapak kasih kode. Bapak nanti kasih kode kalau sudah saatnya kalian diam dan kembali ke pelajaran lagi ya. Lalu kita akan kembali ke pelajaran lagi ya. Oke, kita akan masuk ke materi pelajarannya. Sebelum itu Pak Dedi akan menampilkan sebuah video yang menggambarkan materi tentang pelajaran hari ini, yaitu keanekaragaman karakteristik individu di sekolah. Semuanya. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki perbedaan satu sama lain. Misalnya perbedaan jenis kelamin, usia, jenis rambut, kegemaran, suku, agama, dan lain-lain. Wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan di masyarakat. Keragaman agama, selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki keberagaman agama. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Semua warganya saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama satu sama lain. Contoh sikap menghargai antar agama yaitu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Dan manfaat sikap menghargai antar pemeluk agama yaitu kita dapat memiliki banyak teman dan merasa tenang ketika melakukan ibadah. Dari gambar tersebut adalah contoh umat beragama beraneka ragam. Ada Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Berikut adalah rumah ibadah, diantaranya masjid adalah untuk orang Islam, kelenteng untuk orang Konghucu, pura untuk orang Hindu, gereja untuk orang Kristen, dan vihara untuk orang Buddha. Dari gambar tersebut adalah orang-orang yang berasal dari berbagai macam daerah. Selain itu juga ada rumah adat yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang berasal dari Aceh, rumah adat Krong Bade, rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Berikut adalah permasalahan di suatu sekolah. Ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda.
Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak. Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa. Made berasal dari Bali. Berikut adalah rangkuman dari bacaan tersebut. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda daerah asal atau suku? Yang pertama, tetap bermain bersama, tidak mengejek daerah asal atau suku teman, saling menghormati, dan yang terakhir adalah saling membantu satu sama lain. Di kelas kita harus hidup rukun dengan semua teman. Manfaat hidup rukun yaitu mempunyai banyak teman, tidak terjadi pertengkaran, tercipta persatuan dan suasana kelas aman dan nyaman. Berikut contoh hidup rukun dalam lingkungan kelas. Yang pertama, saling menghargai apabila pendapat kita berbeda, bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang santun, saling membantu apabila ada yang kesulitan. Misalnya, minjam alat tulis apabila teman kita lupa membawanya. Contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah antara lain, saling membantu satu sama lain dalam proses belajar, tidak membedakan pertemanan, jika terdapat konflik senantiasa diselesaikan dengan kepala dingin, menawarkan bantuan semampunya jika ada teman yang kesusahan, toleransi, dan gotong royong dalam membersihkan kelas atau sekolah. Ya, saya akan mengulangi lagi. Oke, tapi sebelumnya gini, tolong nanti pada waktu Bapak menjelaskan, tolong kalian diam sebentar saja ya. Nanti kasihan temannya yang fokus untuk mendengarkan keganggu. Ya Wahyu ya. Oke. Pak. Oke. Gimana Wahyu? Pak, tadi saya kan dari Madura, Pak. Iya. Terus teman saya itu kan hitam, Pak. Katanya hitam. Iya. Hitam terus jelek gitu loh, Pak. Rambutnya berintik, kriwul-kriwul. Saya pukul, dia nangis, Pak. Itu boleh, Pak ya? Boleh. Ya tidak boleh toh. Nah, gini. Oke, saya terang yang dapat dirasakan secara langsung, mempunyai karakteristik ciri khas perbedaan yang dapat dirasakan secara langsung, yaitu ciri tubuh atau ciri fisik. Misalnya tadi kata Wahyu tadi hitam Pak, itu yaitu ciri fisiknya, warna kulitnya, tinggi badannya, bentuk rambutnya, ya seperti itu. Terus ya ngomongnya nggak bisa ngomong bahasa Jawa, Pak. Iya sebentar, Pak Yu. Pak Dedi akan menjelaskan biar saya jelaskan dulu, Wahyu. Saya jelaskan ya. Saya nggak terima. Wahyu suka cewek-cewek, Pak. Biasanya. Anaknya hitam, sebentar, Pak. saya jelaskan dulu saja. Nanti kalau sudah saya jelaskan nanti insya Allah kalian ngerti kok. Ya, insya Allah saya ngerti. Sebentar, saya jelaskan sebentar. Meskipun ya, kalian itu berbeda-beda, entah itu kalian berbeda jenis kelamin laki-laki, perempuan, ya, itu kita itu makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan, ya, kita harus rukun, tidak boleh seperti yang kamu lakukan tadi, ya. Oke. Ya dari Ambon ya Pak, saya nggak suka. Iya, Pak. Tapi kan kita ini Bhinneka Tunggal Ika, jadi satu. Jadi ya gitu, kita itu memiliki perbedaan fisik ya. Contohnya seperti tadi, ya warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut. Bolanya enak Pak, badannya enak Pak. Oh iya, oke. Bentar Wahyu, kalau Pak Dedi ngomong ya, kalau Pak Dedi menjelaskan di depan ini, tolong didengarkan sebentar, nggih, biar tidak mengganggu yang lain ya. Oke? Ya, Pak. Bisa Wahyu, yang lainnya? Bisa Pak. Sikap berbeda, Mas memiliki perbedaan dengan teman. Apa yang kalian lakukan sih? Contohnya sih seperti apa? Siapa yang dapat? Kita harus memiliki sikap apa untuk apa ya? Untuk tercermin supaya situasi menjadi damai, supaya menjadi enak, nyaman loh. Ya, Devi, gimana? Ya, kita harus punya sikap saling menghormati, Pak. Oke, sikap saling menghormati. Kamu dengar, Wahyu? Bisa ngerti, Wahyu? Saya kasih permen, Pak, biar dia nangis, Pak. Oh iya, lainnya, Ria, gimana? Sikap tolong apa? Menolong, Pak. Suka tolong menolong sesama. Itu ya, suka tolong menolong. Meskipun kita berbeda,
Ya, Nane. Nggak mau nolong saya, iya Pak. Tidak membedakan. Oke. Udah coba dengarkan Pak Dedi lagi ya. Kalau kita memiliki apapun perbedaan, entah itu laki-laki, perempuan, atau agama, atau bentuk fisik, mereka dari mana sukunya, kita itu harus rukun ya, sikap rukun terhadap teman ya, sikap rukun terhadap perbedaan, tidak membeda-bedakan teman ya Wahyu, Ria. Tidak membeda-bedakan teman, saling menghargai, saling menghormati, seperti itu ya. Terus Pak Dedi dengar. Ayo biasanya lo ireng-ireng Pak. Enggak boleh seperti itu ya. Kita semua itu ciptaan Tuhan. Iya itu umbelen Pak, saya enggak suka Pak. Ayo tolong dijaga ya sikapnya ya. Iya, tolong Pak. dijaga sikapnya. Udah. Ya, tolong dijaga sikapnya ya semuanya ya. Waktu Pak Dedi mendengar. Pak. Tolong didengarkan supaya apa, kalian itu dapat mengerti gitu loh. Iya Pak, siap Pak. Intinya apa tadi? Sikap yang harus kita miliki ada sikap Rukun. tidak membeda-bedakan teman, gitu ya. Iya Pak. Ya, Pak. Pak. Oke, kalau gitu tolong dibantu Pak Dedi ya, dibantu Pak Dedi. Kita akan membagi kelompok. Kita akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok itu ada 4 anggota, ya, 4 anggota kelompok. Tolong dibantu. Nanti setiap kelompok, nanti ini sudah saya bagi kok. Sudah saya bagi tiap-tiap kelompok, anggotanya juga sudah. Nanti tolong dibantu Pak Dedi untuk menjelaskan. Saya nggak mau sama Pak. Citra nangisan Pak. Nggak mau Pak. Iya. Wahyu, ayo. Tadi perjanjiannya yang pertama apa? Kalau Pak Dedi bicara ngomong tolong jangan disela ya. Kalau sudah di luar batas wajaran nanti ya, saya Pak Dedi tidak tolerir lagi loh ya. Bisa Wahyu nanti mengikuti pelajaran di luar kelas nanti. Lihat di jendela sana. Lah ayo, tolong. Oke. Tolong didengarkan yang baik, ya udah. Di setiap kelompok itu tolong Pak Dedi dibantu gimana ya kerjasamanya. Kalian itu harus bekerja sama dengan teman yang kurang mengerti, tolong dijelaskan. Nanti selain itu Pak Dedi dari sini akan memantau, akan keliling memantau ya, tolong dibantu. Kita kalau sedekah itu kalau sedekah itu tidak materi saja, sedekah ilmu juga, biar ilmu kita itu bermanfaat nanti. Oke? Oke, Pak. Nah, nanti temannya yang kurang mengerti tolong dibantu, nggih. Oke, Pak. Ya. Itu saja, Pak. Tolong dibantu saya nanti, Pak. Ya. Tolong LKPD-nya Ria, tolong ke sini, Nak. LKPD-nya dibagikan ke kelompok-kelompok lainnya ya. Oh, iya, Pak. Ya, oke, siap, Pak. Teman-teman, ayo kita mengisi. Nak ya, di situ ada 5 soal, Nak ya. Di situ ada 5 soal tentang keanekaragaman. Ya, keanekaragaman, entah itu keanekaragaman agama, budaya, suku, dan lainnya ya. Tolong pertanyaan itu, kalau kalian melihat video yang Bapak tadi sampaikan, insya Allah kalian akan tahu. Pak Dedi pengen ngecek fokus kalian waktu kalian melihat video tadi. Wahyu? Ya, Pak. Pak Dedi pengen ngetes kalian ya. Untuk Wahyu, ya, Pak. di video tadi itu ada 5 agama tadi. Ada 6 ya, ada 6 agama tadi. Coba Wahyu sebutkan 2 saja, Wahyu. Oke. Gimana, ayo sebutkan 2 agama yang ada di Indonesia, yuk. Masa tadi sudah ditampilkan video itu yang membuat rame itu, hasilnya ya seperti itu, nggak konsen nanti, nggak bisa nanti ya. Saya Pak. Siapa? Saya juga bisa, Pak. Saya Oke. juga. Ana, sebutkan 2 saja. Nanti yang lainnya Islam, Pak. Islam sama Kristen, Pak. Islam sama Kristen. Saya Pak. Oke, Citra, gimana? Hindu sama Buddha, Hindu, Pak. Buddha. Saya, Pak. Terus, Devi? Wah, ini semua. Saya, Pak. Udah, yang saya tunjuk saja, yang angkat tangan saya tunjuk saja ya. Naning. Katolik, Pak. Katolik, itu Kristen Katolik, Kristen Protestan kan sama sudah disebutkan. Sama ya, Kurang Pak?
kurang ya enggak sama, cuma ya Saya pendapatannya Pak. berbeda. Kurang satu agama yang mungkin kalian baru apa ya? Mungkin baru pinter, Konghucu ya, pinter. Sekarang di Indonesia ya ada 6 agama ya, termasuk Konghucu tadi. Kita baca sama-sama. Yang pertama apa tadi? Islam. Yang kedua Kristen Katolik. Terus Hindu, Buddha. Oke. Tolong ayo nanti ya lebih fokus lagi ya kalau belajar enak ya. Pak. Nah, ini Ayu Prasakti itu kan kok nggak gundul Pak? Prasakti itu apa Pak? Prasakti kan di film. Ayo kita fokus ke pelajaran lagi ya. Oke. Wayu ini kelompoknya siapa ya Wayu ini? Saya ada di bawah kelompoknya. Ria, Pak. Ria ada mau. Oh Ria, ya. Tolong Suka Pak. Ria, ya. Pak. Wayu tadi kan sudah Pak Dedi sudah bilang tolong fokus di fokus di belajar kita ya. Tolong jangan, intinya gini, Pak Dedi itu gini loh, nah, mengamati kalian itu sebenarnya kalian itu pinter-pinter loh, nah, cuma sikapnya itu loh. Saya pinter Pak, saya pinter. Iya, cuma ada 1-2 saja yang gimana ya, harus diubah sikapnya ya. Tolong kita itu harus mempunyai sikap yang baik ya, sikap yang baik, karakter yang baik ya, supaya kedepannya itu nanti itu loh kita bisa apa ya, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ya, akan melihat, mengamati atau memberi masukan juga nanti, tapi teman-teman juga gitu. Menurut bahasamu sendiri, apa yang kalian di benak kalian, apa yang kalian pikirkan diomongkan, tapi tata bahasanya yang sopan nggih, tata bahasa yang sopan, sikap yang baik gitu nggih teman-teman nggih. Sudah pegang pensil, sudah dikelompokkan, ayo sendiri-sendiri kita kerjasama, tunjukkan kekompakan kalian. Tiap-tiap kelompok itu harus kompak ya, harus kompak kerjasamanya. Kita berlomba untuk kebaikan ya. Ayo kerjakan dulu. Sulit Pak, nggak bisa saya. Kalau sulit kerjasama ya, bertanya teman yang Ria bisa. itu pelit Pak, Ria itu Pak. Udah? Sudah selesai semua ya. Apa kesulitan kalian? Kesulitannya apa? Sulit Pak. Udah Pak, mudah. Udah. Itu gunanya mudah cari tadi. Pak, Wahyu ngomong aja Pak, tadi nggak bantu aku Pak. Apa nih ojo rame ini? Nanti saya tunjuk kelompoknya Frida. Tolong kelompok Frida nomor 1 dibaca nak. Ya siap, saya tunjukkan ya Pak. Ya. Dibaca saja nak, dibaca saja. Oh ini tidak ditampilkan. Nggak usah, dibaca saja nanti. Teman-teman kan sudah teman-temanmu kan sudah bawa soal sendiri nanti ada kok. Semua sama soalnya, tapi nanti yang dibaca nomor 1 saja untuk kelompoknya Frida. Oh iya, nomor 1, apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Indonesia memiliki keragaman budaya, ras, suku. Kok lain saja. Wes. Oh, nggih Pak. Udah. Ya, udah. Untuk kelompoknya Citra gimana? Betul apa salah? Tadi jawabannya kelompoknya Frida. Apa kelompokmu punya jawaban sendiri? Dijawab sama Naneng, Pak. Saya satu kelompok sama Naneng. Oh iya, satu kelompok sama Naneng ya, Citra ya. Gimana, Naneng? Ada sudah betul jawaban dari kelompoknya Frida tadi yang nomor 1? Saya tadi nggak mendengarkan, tidak. Itu kurang fokus ya, kurang nggak apa-apa ya. Coba lain kali kita harus fokus. Tapi kan soalnya sudah ada kan yang di depan ini. Ayo Frida tolong dibaca satu lagi. Nomor 1. Iya, dibaca lagi biar teman-teman mendengar. Iya. Yang keras ya, Frida ya. Siap. Dengarkan lah teman-teman itu. Jangan ya. Dengarkan ya. Ya, nomor 1.
Indonesia memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Nah, udah dengar Naning? Gimana itu jawabannya menurut pendapat kelompokmu? Pak, sama jawaban saya, Pak. Benar itu, Pak. Sama, Benar. Pak. Kelompok saya juga menjawab seperti itu, Pak. Sama, Pak. Oke. Berarti jawabannya yaitu keragaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Jadi bangsa Indonesia kan luas ya. Bangsa Indonesia itu sangat kaya akan kebudayaannya ya. Seperti Wahyu tadi berasal dari Madura. Ya, kalau nggak salah Citra berasal dari Kalimantan ya, Nak? Kamu ya? Iya, Pak. Oh ya, banyak dari di sini. Kalimantan, Pak. Oke. Kalimantan kan cantik-cantik. Oh iya. Ya, tapi semua. gembeng, Pak. Gembeng. Enggak, wes ayo Wahyu, sikapnya dijaga Nak. Semua ciptaan Tuhan itu sama, laki-laki perempuan itu sama, tidak ada yang membedakan. Yo, sing laki-laki yang ganteng, sing perempuan juga cantik. Oke, nomor 2 kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Ninis, tolong dibaca. Belum selesai, Pak. Kok belum selesai Sena? Yang lainnya, kamu selesai nomor berapa sih? 1 sampai 5 itu yang dikerjakan dulu. Nomor 1 saja, Pak. Nomor 1 saja. Iya, Wah. Pak. Oh, Naneng. Saya, Gimana? Pak. Oke, Naneng. Tolong kelompoknya Ninis diperhatikan, nggih. Diperhatikan. Nomor 2 ya, Pak ya. Ya. Dibaca soalnya lagi ya, Pak ya. Oke, dibaca lagi soalnya. Bagaimana cara bersatu dalam keberagaman? Kelompok saya jawabannya yang pertama melakukan gotong royong untuk membantu sesama. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai perbedaan termasuk suku, bangsa, budaya, agama. Oke. Bagus, jawabannya bagus ya. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Jawabannya sangat bagus. Bagaimana cara menghargai keberagaman suku bangsa yang di Indonesia? Ya, melakukan gotong royong, membantu sesama, ya, saling menghormati. Kan Pak Dedi berulang kali di kelas ini, Wahyu ya, tolong didengarkan. Saling menghormati, saling menghargai, ya, saling menghormati, saling menghargai. Terus termasuk perbedaan agama itu, suku bangsa, agama, bahasa. Bangsa Indonesia kaya sekali dengan kebudayaan tersebut ya, bermacam-macam sekali. Udah, untuk nomor 3. Nomor 3, Wahyu pengen dengar suaranya aku. Wahyu nomor 3. Pak Dedi pengen dengar suaranya ke Wahyu dan kelompoknya. Nomor 3 Nak, dibaca Nak. Ria, Pak, ini yang jawab Pak, Ria, Pak. Itu kelompok saya. Ria. Aku soal. Ayo gantian. Saya tunjuk Wahyu saja. Saya pengen dengar suaranya Wahyu saya. Iya, Pak. Aku Ayo. yang baca, Pak. Ya. Pak. Ya sudah, Pak. Oke. Ayo tinggalkan. Nomor 3, cara menghargai suku. Tidak boleh menghina. Tidak boleh membuli. Harus sopan dan santun. Gitu, Pak, jawabannya. Oke, pinter. Ada tambahan lagi dari kelompok lain untuk soal nomor 3 ini? Saya, Pak. Iya? Siapa? Ya, Pak. Saya, Pak. Oke, Devi. Kelompoknya Ya, kelompoknya Nis tolong ya. Tolong didengar dibaca ya. Nah ya. Saya, Pak, ingin menambahi Iya. ini jawaban dari kelompoknya Wahyu, Pak. Iya. Mungkin dengan menerapkan sikap sopan santun, Pak, saat berbicara dengan orang lain. Oke, ada lagi? Sudah, Pak, itu saja. Oke, banyak sekali contohnya ya. Terus nomor selanjutnya. Nomor berapa sekarang, Ninis? Nomor 4, Pak. Oke, berarti masih fokus Ninis memperhatikan. Ya, pinter. Iya, Pak. Ratna sekarang, nomor 4. Belum selesai, Pak, yang nomor 4, Pak. Belum selesai. Oke, enggak apa-apa, kerjasama ya. Belajar lagi, Nak ya. Oke, Iya, Pak. tolong Naneng lagi, yang nomor 4. Saya lagi, Pak. Iya.
Iya deh. Nomor 4. Dibaca soalnya apa, Pak? Iya, dibaca soalnya. Bagaimana cara menghargai keberagaman agama? Jawaban kelompok saya memberi kesempatan untuk beribadah, tidak mengganggu kegiatan ibadah, dan tidak membeda-bedakan teman. Oke, ya. Intinya seperti tadi, semua itu sama intinya. Kalau kalian memperhatikan semua dari nomor 1, nomor 2 itu intinya itu kita harus memiliki sikap yang apa? Sikap yang baik. Intinya seperti itu. Tidak membeda-bedakan, menghormati, menghargai, ya. Itu intinya itu seperti itu, keberagaman, ya, karakteristik individu yang kita diterapkan yang di sekolah. Wahyu, tolong yang di sekolah, ya, intinya seperti itu, menghormati, menghargai, sikap yang baik, ya Wahyu, ya, teman-teman juga gitu, bukan Wahyu saja, teman-teman juga gitu. Nah, tapi alhamdulillah Wahyu ini mulai terbiasa ini, mulai terbiasa, sikapnya baik ini. Pak Dedi suka ini. Tepuk tangan untuk Wahyu semuanya. Pintar Wahyu. Udah ya. Sekarang Pak Dedi akan sekarang gini. Tolong Ria mengambil soal dari kelompok teman-temannya itu untuk dikumpulkan di Pak Dedi sini. Siapa? Ayo teman-teman dikumpulkan. Enggak selesai dikumpulkan kata Pak Dedi. Ini Bu, ini Ria, ini Ria. Ya, sebentar ya. Iya. Pak Dedi sudah. Udah, terima kasih dia ya. Sama-sama Pak. Saya lihat dari 5 kelompok ini. Oh iya. Ini ada diumumkan ya yang dapat nilai terbaik kelompok. Semua baik ini, semua baik, semua mengikuti, semua fokus ini. Cuma Pak Dedi melihat ini ada satu kelompok siapa ya yang ada ya? Coba kelompok siapa ya, coba tebak yang dapat nilai yang bagus ini. Ya, kelompoknya. Saya, Pak. Kelompoknya. Saya kayaknya, Pak. Wahyu. Tepuk tangan untuk kelompok dari akan Wahyu. Yes. Pak Dedi percaya kok kalau Wahyu bisa kok. Kalau Wahyu dapat dapat menjaga sikapnya, tidak memberikan teman, insya Allah Wahyu itu jadi anak yang pinter kok. Amin. Ya. Pak. Udah. Sekarang kita simpulkan ya anak-anak ya. Jadi keanekaragaman khususnya yang ada di sekolah ini, perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, bangsa, ras di sekolah ini, khususnya di kelas ini, kalian harus memiliki sikap yang baik, tidak boleh membeda-bedakan. Oke? Ya, Pak. Keragaman yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Kalian harus yang sudah ditampilkan di video Pak Dedi tadi, kalian harus lihat, terus cari contoh lain. Kalian kan suka bermain HP kalau di rumah. Tolong HP itu jangan digunakan untuk game saja, tapi digunakan untuk belajar juga ya. Kamu lihat macam suku, bangsa, agama, semuanya ada ya. Buat belajar gadgetnya ya. Tolong. Terus Pak Dedi harapkan kelas ini menjadi kelas yang baik, mempunyai sikap yang baik, karakter yang baik, sehingga kedepannya menjadi anak yang cerah, yang baik, yang pinter. Itu saja ya. Tolong, kalau pelajaran sudah selesai, untuk pelajaran selanjutnya minggu depan tentang kita balik lagi. Udah? Tadi sebelum saya akhiri, tolong dibantu untuk berdoa Wahyu lagi. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tolong ya, untuk yang dijemput, tolong ditunggu di dalam sekolah, yang membawa sepeda, hati-hati di jalan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.